dilaksanakan 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan pemilihan anggota konstituante pada 25 Desember 1955. Pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perseorangan. 2. 1971. Pemilu kedua seharusnya dilangsungkan pada tahun 1958, namun baru berlangsung pada tahun 1971 karena masalah keamanan. Pemilu ini berlangsung untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melansir laman Kemendikbud, pemilu 1971 diikuti 10 partai politik dan 1 ormas. Hasil pemilu 5 Juli 1971 itu menyatakan Golkar sebagai pemilik suara mayoritas. Pemilu pada tahun 1977. Pemilu ketiga berlangsung pada 1977, menandai dimulai kegiatan pemilihan umum secara periodik tiap 5 tahun. Pemilu ini dilaksanakan pada masa Orde Baru untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Pemilu ini dilaksanakan serentak pada 2 Mei 1977 dengan diikuti 2 partai yang merupakan hasil fusi atau peleburan partai politik peserta pemilu 1971 dan STU Ormas, yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, 2. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, 3. Persatuan Karya atau Golkar. Dalam pemilu ini, Golkar menjadi pemenang dalam jumlah suara mayoritas. Yang keempat, pemilu tahun 1982, 1989, 1992, dan 1997. Setelahnya, pada masa Orde Baru, kegiatan pemilihan umum secara periodik tiap 5 tahun. Pemilihan dilakukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Sementara Presiden dan Wakil Presiden ditentukan dari hasil sidang umum MPR. Peserta pemilu yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Dan selama masa pemilu ini, Golkar selalu memenangkan suara terbanyak. Dalam sidang umum MPR, Soeharto juga kembali terpilih menjadi presiden dan membuatnya terus menjabat selama 32 tahun. Begitu, wakil presiden yang mendampingi setiap periode berganti. 5. Pemilu pada tahun 1990 yang berlangsung pada 7 Juni 1999 menjadi sejarah pemilu pertama di masa reformasi. Dari 48 partai tersebut, hanya 21 partai yang mendapatkan kursi di DPR dan PDIP keluar sebagai pemenang mayoritas suara. Kemudian dari hasil sidang umum MPR, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi presiden dan wakil presiden yang terpilih. Pasangan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri kemudian digantikan oleh pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hamzah Has dari sidang istimewa MPR RI pada tanggal 23 Juli 2001. Keenam, pemilu 2004. Pada pemilu 2004 kembali tercatat sejarah baru di mana presiden dan wakil presiden bisa dipilih langsung oleh warga negara Indonesia. Sistem baru ini berlangsung dengan dibentuknya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pelaksanaannya adalah pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 5 April 2004. Dilanjutkan dengan pemilu presiden 5 Juli 2004 sebagai putaran pertama dan 20 September 2004 sebagai putaran kedua. Pelaksanaan pemilu 2004 dilakukan bertahap dengan 24 partai politik sebagai peserta. Yang ketujuh, pemilu 2009. Salah satunya adalah penggantian ketentuan electoral threshold pada pemilu sebelumnya dengan parliamentary threshold sebesar 2,5%. Pelaksanaannya adalah pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2009, dilanjutkan dengan pemilu presiden pada 8 Juli 2009. Pemilu ini diikuti 38 partai dengan hanya 9 partai yang lolos parliamentary threshold. Pemilu 2014. Sementara pemilu presiden dilaksanakan 1 putaran pada 9 Juli 2014. Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, PAN, PKS, Gerindra, Hanura, Nasdem, PBB, dan PKPI. Dari 12 partai itu, hanya 10 partai yang memenuhi parliamentary threshold. Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2014. 9. Pemilu 2019. Pemilu 17 April 2019 diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh.
9 partai dinyatakan lolos ke Senayan, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP. Adapun 7 partai meraih suara di bawah ambang batas parlemen, yaitu Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, PKPI, dan Garuda.